Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah puasa, ketika kita mengkaji sejarah historis, perintah puasa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada tahun kedua setelah hijrahnya Rasulullah dari kota Mekkah menuju ke kota Yathrib. Banyak para sejarah, para sejarawan, para sarjana yang menjelaskan bahwa turunnya ayat perintah puasa ini pada saat bulan Sya'ban tidak jauh dengan perintah memindahkan arah kiblat umat Islam yang sebelumnya mengarah ke Baitul Maqdis dirubah menuju ke Baitullah yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Namun yang perlu kita pahami bahwa ketika Allah menurunkan perintah puasa kepada umat Islam pada saat itu, para sahabat beserta dengan Rasulullah dalam kondisi yang sangat tertekan. Umat Islam diembargo, umat Islam dikucilkan secara ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Dan ada satu peristiwa penting yang terjadi pada saat itu, yakni Ghazwatul Badr, peperangan Badar. Meskipun umat Islam diperbolehkan untuk iftar pada saat itu, untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi peperangan, namun sekali lagi yang bisa kita garis bawahi, umat Islam dalam kondisi yang sangat luar biasa pada saat itu. Dibandingkan dengan kita pada saat ini, kita semuanya dalam kondisi damai, semuanya serba nikmat. Oleh sebab itu, maka nikmat yang diberikan oleh Allah ini sudah sepantasnya untuk kita syukuri dalam kehidupan kita. Para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah, ibadah puasa adalah ibadah yang begitu luar biasa. Kalau dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain, puasa ini sifatnya al-imsak, menahan. Sifatnya takhalli, menghilangkan, tidak makan, tidak minum. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain, mengerjakan sesuatu. Dan inilah yang menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang menyebabkan puasa ini memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah menyampaikan di dalam hadis qudsi, fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa ini untuk saya, urusan saya, dan saya yang akan mengganjarnya, saya yang akan memberikan pahala kepada orang-orang yang berpuasa. Para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah, Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan anna shauma kuffun wa tarkun, bahwa sesungguhnya puasa itu adalah mencegah dan meninggalkan. Wa huwa fi nafsihi sirrun, sehingga di dalam puasa itu terdapat sir, terdapat rahasia yang agung. Laisa fihi amalun yushahid. Puasa itu tidak tampak, ibadahnya tidak bisa dilihat oleh orang lain. Fajami'u a'malit ta'at bimashhadin minal khalqi wa mar'an, di mana ibadah-ibadah orang lain, ibadah-ibadah yang lain bisa dilihat, sedangkan puasa tidak. Wassaum la yarah illallah azza wa jal. Kalau puasa tidak dapat dilihat oleh orang lain, hanya interaksi antara dirinya dengan Allah. Fa innahu amalun fil batin bis sabri al mujarrad. Sehingga oleh Imam Al-Ghazali dijelaskan, puasa itu adalah amal batin,
amal hati untuk mengasah kesabaran. Substansi dari puasa adalah mengasah kesabaran. Sehingga benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah, fa inna shaum rubu'ul iman. Puasa itu adalah seperempat daripada keimanan seseorang. Di dalam hadis yang lain Rasulullah juga menjelaskan as-shaumu nisfus sabr. Puasa itu separuh daripada kesabaran. Was-sabru nisful iman. Sedangkan kesabaran itu adalah separuh daripada keimanan. Kemudian para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah, kemuliaan yang kedua adalah momen kita untuk mampu mengendalikan syahwat, mengendalikan hawa nafsu. Dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali annahu qahrun li'aduwillah. Ini adalah media untuk menyerang musuh Allah. Fa inna wasilatas syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu punya wasilah, ada media untuk menggoda, menggelincirkan umat manusia melalui asyahwat, melalui syahwat. Wa innamat taqwa syahwat bil akli wasyurbi. Dan paling kuat-kuatnya syahwat itu dari jalan makanan dan minuman. Oleh sebab itu para pemirsa sekalian, walidzalika oleh Rasulullah disabdakan, inna syaitana la yajri min ibni adam majrad dam. Iblis, setan itu datang mengalir dalam diri umat manusia, anak Adam ini, dari jalar darah manusia. Bagaimana cara kita untuk menghentikan peredaran iblis dari peredaran darah itu? Maka fadayyiku bijariyati bil ju', maka kita sumbat, kita cegah bil ju' dengan kelaparan atau dengan berpuasa. Para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah, satu nasihat terakhir yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah, dawimi qar'a babil jannah, mudawamahkanlah, biasakanlah untuk mengetuk pintu surga. Bi ayyi syai', dengan apa kita bisa mengetuk pintu surga? Kita bisa mengetuk pintu surga bil ju', dengan lapar, dengan berpuasa. Insya Allah jamaah sekalian, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, puasa begitu banyak manfaatnya bagi kita semua. Selain ada sir, ada rahasia, keutamaan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang paling nyata puasa mampu mengendalikan syahwat kita sehingga kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.